Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sahabat IP rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadarus ekonomi Islam kita. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tema yang terdapat dalam fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 106 tahun 2016 terkait dengan wakaf manfaat asuransi dan juga manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Kenapa tema ini kita angkat? Karena ini adalah masih ada erat kaitannya dengan keuangan syariah. Wakaf secara umum tentunya sudah banyak yang mengetahui, tetapi di sini ada isu kontemporer terkait dengan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Ternyata wakaf itu tidak hanya wakaf tanah, tidak hanya wakaf uang, tapi wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi pada asuransi itu juga bisa kita wakafkan. Saudara-saudara sahabat IP rahimakumullah, kalau kita berbicara wakaf secara umum, tentunya landasan syar'inya itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Ada yang bersifat umum itu erat kaitannya dengan sedekah, wakaf, dan lain sebagainya, amanah, dan sebagainya. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuliah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Jadi ada orang yang berwakaf dan kemudian diamanahkan kepada pengelola wakaf, itu ada janji di situ, maka sebaiknya orang-orang yang berjanji itu memenuhi janjinya. Ya, saudara-saudara sekalian, wakaf juga erat kaitannya dengan berderma. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi mewakafkan harta itu adalah merupakan penyempurnaan keislaman kita. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahuinya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, satu riwayat yang cukup menarik yang lebih khusus menunjukkan kesyariahan wakaf ini atau mas'uriyatul wakaf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai an Ibnu Umar Qala Umar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mi'ata sahmin li bi Khaybar lam usib malan qat a'jaba ilayya minha qad aradtu an atasaddaqa biha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ihbis aslaha wasabbil thamarataha. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, saya mempunyai 100 bagian tanah atau kebun di Khaybar. Belum pernah saya mendapatkan bagian atau harta yang paling saya kagumi melebihi tanah itu. Maka kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah, saya bermaksud menyedekahkannya. Bagaimana wahai Rasulullah kalau saya sedekahkan? Nabi SAW berkata, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah. Jadi menahan pokoknya dan kemudian sedekahkan hasilnya fisabilillah itu salah satu definisi pokok dari wakaf, yaitu pokok sedekahnya itu tidak boleh habis, harus ditahan dan kemudian bisa disedekahkan hasilnya untuk fisabilillah. Ini kemudian dikatakan oleh
oleh para ulama bahwasanya ini adalah definisi dari wakaf. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, itu beberapa landasan syar'i yang kemudian bisa dipakai untuk mengatakan bahasanya wakaf itu adalah disyariahkan atau disunahkan dalam Islam ya. Kita masuk kepada pembahasan yang lebih spesifik tentang ketentuan-ketentuan wakaf, baik wakaf secara umum maupun wakaf manfaat asuransi maupun wakaf manfaat investasi. Kalau kita lihat definisi para ulama, wakaf adalah menahan harta. Sebagaimana ini penjelasan terhadap hadis tentang Umar bin Khattab tadi, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan atau diistismarkan tanpa lenyap bendanya. Jadi ada orang yang mewakafkan hartanya, maka harta pokoknya itu ditahan, tidak boleh tidak boleh dihabiskan, dijual dan lain sebagainya sampai hari kiamat. Tetapi boleh dimanfaatkan dan diistismarkan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjualnya, tidak menghibahkannya atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada suatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada. Jadi itu definisi wakaf secara umum. Intinya kalau ada si A mewakafkan duit 1 juta, maka 1 juta itu sampai kapanpun tetap harus ada, tapi bisa dikembangkan. Dari hasil pengembangannya itulah untuk kepentingan umum. Kemudian kita masuk ke definisi manfaat asuransi. Ya, manfaat asuransi bisa diwakafkan dan manfaat investasi juga bisa diwakafkan. Apa itu manfaat asuransi? Adalah sejumlah dana yang bersumber dari dana tabaruk yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Jadi dana tabaruk terkumpul, kemudian nanti ada pihak-pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat dari dana tabaruk itu, yang disebut dengan manfaat asuransi. Maka dana seperti itu bisa diwakafkan ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan manfaat investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di asuransi itu, di asuransi syariah terutama, itu ada dana tabaruk dan ada dana investasi. Maka manfaat investasi itu adalah hasil dari dana investasi tersebut yang nanti akan diserahkan kepada peserta asuransi. Maka manfaat investasi dari dana investasi tersebut bisa diwakafkan. Saudara-saudara sahabat IP rahimakumullah, maka kemudian kita masuk kepada ketentuan umum sekarang. Ketentuan khusus. Kalau tadi ketentuan umum, kita masuk kepada ketentuan khusus. Ketentuan wakaf manfaat asuransi. Jadi di sini ada 2 wakaf, wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi. Ketentuan wakaf dana manfaat asuransi adalah pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat menyatakan janji yang mengikat atau wa'dul iltizam atau wa'dun mulzim untuk mewakafkan manfaat asuransi tersebut. Jadi ini sudah ada kesepakatan, kemauan dan janji yang mulzim, wa'dul mulzim dari penerima manfaat asuransi untuk mewakafkan hal tersebut. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan, misalkan ada seorang yang ikut asuransi jiwa syariah. Kemudian nanti ada orang-orang yang ditunjuk untuk mendapatkan manfaat asuransi ini. Ketika ditunjuk, maka orang itu berkomitmen untuk mewakafkan dana yang akan diperoleh dari manfaat asuransi tersebut. Itu bisa.
Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan itu paling banyak adalah 40% dari total manfaat asuransi. Jadi tidak boleh dari 40%, 45% maksud saya. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatan dan ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya ya. Jadi intinya ada kesepakatan dari penerima manfaat asuransi untuk diwakafkan dan tidak boleh lebih dari 45%. Itu ketentuan dalam fatwa DSN MUI. Yang kedua saudara-saudara sekalian, terkait dengan ketentuan khusus. Pada ketentuan khusus wakaf manfaat investasi. Kalau tadi wakaf manfaat asuransi, manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi. Jadi yang mewakafkan ini peserta asuransi. Kalau manfaat asuransi tadi, yang mewakafkan adalah penerima manfaat asuransi. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan adalah paling banyak sepertiga ya, dari total kekayaan dan atau total kekayaan dari manfaat investasi tadi, kecuali disepakati lebih oleh semua ahli waris. Kalau ahli waris itu mensepakati lebih dari sepertiga ya nggak apa-apa ya. Saudara-saudara sekalian, ujroh tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi reguler ya, ini enggak penting ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan saudara-saudara sekalian terkait dengan wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.